Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikia Suraya, peserta PPG dalam jabatan guru tertentu Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor NIM 2431299154775 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di MTS Negeri 4 Demak, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan materi Sistem Reproduksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Silakan ketua kelasnya memimpin bedah. Di tempat duduk siaga berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Barokallah, semangat hari ini ya. Tak absen dulu Pak Diki ya, tak absen dulu. Adi Setiawan, Ahmad Bagus, oke. Ahmad Manar, oke. Aisyah, oke. Alia, Arika, oke. Bayu, oke. Nah, anak ini ya Pak Diki seneng. Nah, masuk semua di jam IPA. Nah, perhatikan untuk hari ini nanti kesepakatan kelas kita itu adalah kalian tetap fokus pada Pak Diki. Pelajaran kita hari ini sing ngantuk-ngantuk yo melek-melek di melek. Nah, yang merasa ngantuk melek. Karena nanti hari ini kita materinya materi yang luar biasa. Materi yang jos kepenak. Nah, sebelum kita menuju ke materi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Nah, biar kita itu jiwa-jiwa nasional kita itu tumbuh. Oke ya? Oke? Oke, kita nyanyi dulu. Nah, semuanya berdiri loh, berdiri dulu. Nah, biar jiwa-jiwa nasionalis kita tumbuh. Nah. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelas 9 Sain. Nah, semoga dengan kita menyanyikan lagu nasional, jiwa-jiwa nasional kita tumbuh. Nah, oke. Sekarang Pak Diki mau, sebelum kita pelajaran, Pak Diki mau bertanya. Nah, jadi kita hampir mengingat pelajaran-pelajaran kemarin, yaitu salah satunya adalah sistem reproduksi. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah belajar sistem reproduksi. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, yang namanya sistem reproduksi kemarin itu adalah apa? Tujuannya apa kemarin? Menghasilkan keturunan. Nah, kira-kira
Kira-kira ini loh ya, kira-kira menurut kalian untuk menghasilkan keturunan itu prosesnya bagaimana? Kira-kira prosesnya gimana? Siapa yang tahu? Ayo, acungkan jari. Kira-kira prosesnya gimana? Ada? Ya, Mbak, apa Mbak? Jima, Pak. Jima. Apa itu jima, Mbak? Masa ya tahu? Ya, jima. Atau ada yang lain? Jima katanya. Jima itu kalau ilmu fikih itu apa ya? Bersenggama ya. Bersenggama. Kalau yang realistis tentang ilmu IPA-nya, siapa? Yang tahu? Kira-kira, ya Mbak. Apakah harus ada alatnya, Pak? Oh iya, betul. Harus ada alatnya. Jadi kalau menghasilkan keturunan itu ya harus ada yang bertemu. Apa itu yang bertemu? Nah, di pertemuan kali ini nanti kita bahas. Ya, jadi harus ada alatnya atau organnya. Oke. Sebelum itu tujuan yang akan Pak Diki sampaikan di sini hari ini tujuannya adalah kalian dapat menjelaskan dan mengidentifikasi organ-organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, tadi yang disampaikan Mbak bahwasanya harus ada alatnya, Pak. Betul, harus ada alatnya. Sebelum menjadi anak atau menjadi janin, maka harus ada pertemuan. Apa itu alatnya atau organnya itu? Oke. Yang ketiga adalah yang kedua nanti selain kita mengidentifikasi masalahnya, mengidentifikasi organ-organ reproduksinya, kalian juga dapat menjelaskannya. Selain menjelaskannya, juga kalian dapat mempraktekkannya. Praktek dalam apa? Praktek dalam bukunya nanti. Ya, dalam soalnya loh ya, bukan dalam realitanya, jangan. Oke. Jadi sebelum Pak Diki menerangkan, alangkah baiknya saya menampilkan video. Nah, ini video pembelajaran tentang sistem reproduksi pada manusia. Silakan disaksikan terlebih dahulu. Ya. Disaksikan ya secara seksama. Tahukah kamu organ-organ yang menyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan? Oke, jika belum tahu, mari kita simak video ini sampai selesai. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai alat reproduksi pada laki-laki. Oke, jadi alat reproduksi atau alat kelamin pada laki-laki ini dapat dibedakan menjadi dua alat reproduksi, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Oke, kita bahas dulu alat reproduksi luar. Nah, alat reproduksi luar ini merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Kira-kira apa saja ya alat reproduksi luar? Nah, yang pertama itu ada penis. Nah, jadi penis ini dia berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Nah, penis ini dia terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Nah, kemudian pada ujung penis ini terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kuluk. Nah, jadi kuluk inilah yang dipotong saat kamu melakukan sunatan. Baik, yang kedua ada skrotum. Nah, pada bagian dekat penis itu terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut dengan skrotum. Nah, jadi pada skrotum ini terdapat dua buah atau sepasang testis atau rozeta yang berbentuk sehingga melapisi uretra. Nah, kemudian mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Nah, sperma yang dihasilkan di testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi, sehingga terbentuklah suatu suspensi atau campuran antara zat cair dan zat padat yang disebut dengan semen atau cairan mani. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan alat reproduksi pada wanita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah sedikit penjelasan video tentang apa?
tentang organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Gimana? Tadi ada sedikit gambar-gambaran ya. Nah, itu. Nah, nanti ini saya jelaskan sedikit aja. Nah, sedikit aja sebelum kita bentuk kelompok. Nah, saya jelaskan sedikit bahwasanya hari ini kita belajar sistem reproduksi tentang organ-organ reproduksi. Tadi sudah diteletik sama Mbak Lutfiah bahwasanya harus ada apa? Jima tadi. Nah, harus ada Mbak juga harus ada siapa? Alatnya, Pak. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Yaitu sistem reproduksi berkaitan dengan organ reproduksinya. Yang pertama adalah peta konsepnya. Setelah tadi kalian sedikit mendapatkan literasi dari video pembelajarannya, yaitu hari ini kita kemarin sudah belajar tentang pembelahan sel. Nah, hari ini kita belajar tentang alat reproduksinya, yaitu nanti ada dua, yaitu alat reproduksi di laki-laki dan alat reproduksi di perempuan. Nah, yang pertama di alat reproduksi pada laki-laki tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada dua macam, yaitu di luar dan di dalam. Kalau yang di luar itu yang di luar tubuh, kalau yang di dalam tubuh. Nah, yang ada di luar jelas apa yang di luar laki-laki? Penis. Nah, penis, skrotum. Nah, skrotum itu yang di bawah penis itu adalah organ reproduksi laki-laki yang ada di luar. Yang ada di dalam nanti banyak, ada testis, ada saluran reproduksi, ada kelenjar kelamin. Jadi nanti yang berfungsi sebagai organ reproduksi dalam yaitu. Selain itu nanti ada dua, yaitu selain alat reproduksi laki-laki ada alat reproduksi perempuan. Juga sama, ada dua, di dalam dan di luar. Nah, ingat-ingat, kalau yang di luar itu adalah di luar tubuh, kalau di dalam itu di dalam tubuh. Kalau di luar tubuh perempuan apa? Jobo. Yang di luar vagina, jelas. Nah, ya, yang di luar adalah vagina. Nah, vagina itu adalah organ reproduksi perempuan yang ada di luar. Nah, yang ada di dalam nanti banyak, ada oviduct, ada tuba fallopi, ovum, ada uterus, nama lainnya adalah rahim. Itu. Selain itu nanti ini ya selanjutnya. Nah, ini yang pertama sistem reproduksi laki-laki. Asing enggak ini? Asing enggak? Enggak. Loh, enggak. Ya, ini adalah organ reproduksi laki-laki. Kalau yang laki-laki pasti semuanya punya. Enggak mungkin enggak punya, pasti punya. Ya, Mas. Nah, ya, Mas Ayo. Nah, pasti punya semua laki-laki. Kalau perempuan jelas enggak punya. Ini khusus untuk yang laki-laki. Nah, yang bagian luar tadi. Nah, yang bagian luar tadi adalah penis. Dan ini skrotum. Nah, tempatnya testis, skrotum. Nah, selanjutnya nanti ada vas deferens. Nah, vas deferens di sini itu adalah sejenis apa ya? Sejenis selang untuk menyalurkan sperma. Jadi pusatnya ada di testis. Nah, sperma itu dihasilkan di testis, nanti dimatangkan di epididymis, baru disalurkan melalui vas deferens sampai keluarnya nanti di mana? Lewat uretra. Nah, ini uretra nanti keluarnya. Oke ya, ini yang laki-laki. Nah, selanjutnya, nah ini tadi fungsi-fungsinya tadi mulai dari testis sampai penis. Nah, memiliki fungsi masing-masing. Selanjutnya, nah ini struktur sperma. Jadi yang membawa sifat kalian, jadi kalian bisa menjadi seperti ini. Itu berkat spermanya bapakmu. Berkat spermanya bapakmu. Wah, jadi kalau kamu melihat struktur sperma seperti ini, kamu bayangkan kecebong. Siapa di sini yang pernah melihat kecebong? Nah, hampir rata-rata semua pernah melihat kecebong. Nah, kecebong dia memiliki kepala, memiliki leher dan memiliki ekor. Ekornya nanti ini yang menggerakkan sperma. Jadi keluar itu
berjuta-juta. Berjuta-juta. Nah, jadi sifat dari bapakmu nanti di bawah sperma. Di mana letaknya? Di kepala ini. Nah, di nukleus ini. Nanti sifat dari bapakmu itu dibawa di sini. Dari DNA bapakmu dari di sini. Itu ya. Nah, selanjutnya tadi melihat video pembelajaran, setelah Pak Diki menerangkan, nanti ini kalian saya bagi. Saya bagi menjadi berapa kelompok ya? Nah, 6. Oh, siap, 6. Nah, ini Pak Diki tak bagi ya dulu bentar. Tapi kelompoknya nanti kelompoknya 6 ya. Nah, nanti kelompok 1 Adi Setiawan, Kamal, Fatihah sama Najma. Ini kelompok 1. Kelompok 2 Arifin, Bagus, Alia, Zalzala. Nah, terus kelompok 3 Manar, mana Manar? Oke, Manar ya, kelompok 3 ya. Farhan, oke. Keisa, Siva sama Niha. Oke, nanti kelompok 3. Kelompok 4 siapa ya? Dwi Cahyo. Terus Denis. Oke. Devina. Ada manut cah. Nah, Keisa, Lutfi. Oke, kelompok 4 ya. Kelompok 5. Nah, Iqbal. Rizky, Bayu Rizky. Oke. Arika. Mahelia. Oke, dan Latifatul Husna. Tip kelompok 5 ya. Nah, kelompok 6 Alif. Kelompok 6 Zilal, Pak Ketua. Oke. Noval. Oke. Aisyah. Nah, dan Oktaria. Okta. Nah, oke. Ada 6 kelompok. Jadi 4 kelompok 4 anak dan 2 kelompok 5 anak. Tempat duduknya adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Yuk silakan angkat bawa bukunya menuju ke kelompoknya masing-masing. Let's go. Yo cepat yo. Oke. Denis tolong mejanya Nis, geser Nis. Geser. Nah, geser. Lihat timur. Geser ke timur. Oke, silakan perwakilan kelompok mengambil alat dan bahan yang ada di depan. Nah, silakan. Tuh, ambil satu ya. Ambil satu tuh Mbak. Nah, silakan ambil satu-satu. Satu ya. Kertasnya. Ya. Nggak sih Pok. Nah. Apel apa Pak? Nah, nanti biar diambil dulu. Double tipnya nanti 1 sama 1 ya. Nanti.
Ya, ya. Nah, duduk. Oke, kalian sudah menerima alat dan bahannya. Nah, sebelum kita menuju ke LKPD ini, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya. Ben rada-rada semangat sithik lah. Oke, silakan berdiri sebentar. Ayo, kita ice breaking sebentar. Bisa? Oke. Ice breaking hari ini kita main tepuk. Oke, ya. Tepuk, misalkan Pak Diki ya. Kalau Pak Diki bilang tepuk 1, yes. Ya. Tepuk 2, apa? Tepuk 2, oke. Nah, jadi tepuk sambil ya bicara. Oke ya, paham ya? Paham. Yuk, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan. Nah, silakan duduk. Nah, oke, ya mungkin biar fresh kalian. Ini saya bagikan salah satu LKPD-nya, Mbak Devina. Oke. Nih. Oke. Nah, silakan diukur. Nah, itu dipotong-potong. Nah, kamu kan apa? Laki-laki, perempuan. Nah, cari yang perempuan yang mana? Nah, sambil nganu Mas, sambil apa? Nah, dibuat tulisan itu organ reproduksi laki-laki apa? Kamu perempuan apa laki-laki nih? Laki-laki ya, ditulis. Nah, terserah, bebas. Yo, mana? Ya, gimana? Kan ada 2 bagian. Yang perempuan yang bagian mana? Bebas nanti di sini. Nah, ini kan kamu buat kotak toh? Ini mau mendatar atau horizontal? Ntar ini aja ya. Nah, kalau mendatar seperti ini nanti di sini kamu buat kotak. Nah, di sini jangan lupa nama kelompoknya, terus namanya di sini. Nanti di sini kolomnya. Itu ya. Nah, oke. Jangan lupa nama kelompoknya ya nanti ya. Nah, oke. Bagus yuk Bayu. Ini yang laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki. Oke. Gimana? Ngetai? Terserah nanti. Ya, yang penting bagus. Menang. Okay. Oke. Gus.
Gimana? Mati. Mana? Wah, puting. Putingnya? Ini dapat tip. Nah. Ini. Nah. Mantap. Telur. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah. Hampir rata-rata sudah 100%. Oke. Hari tadi sudah keliling Pak Diki untuk menilai kalian. Nah, waktunya presentasi. Nah, waktunya presentasi. Kira-kira kelompok mana dulu yang berani maju ke depan? Bukan saya. Untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, ayo. Nah, jadi yang satu, kelompok 5. Oh siap, ayo. Nah, nanti yang laki-laki pegang aja ya. Nah, nanti yang laki-laki pegang. Yang atau siapa terserah, 2 orang yang megang, 1 orang nanti yang menjelaskan. Silakan. Nah, ayo. Nah, sini ya, megang ada apa? Nah, ayo. Nah, ada yang megang, megangnya 2 anak megang. Nah, yang 1 nanti yang menerangkan. Let's go. Nah. Ayo. Yuk. Oke, mulai, yuk. Perkenalkan dulu nama kelompoknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Nah, sini. Ah, oke. Vesicula seminalis. Sini toh, biar bisa melihat toh. Kan di Perseverance, fungsi menyalurkan sperma dari epididymis menuju uretra sejak ejakulasi. Epididymis fungsinya tempat pematangan sperma. Skrotum fungsinya kantung pelindung testis, menjaga suhu agar sesuai untuk produksi sperma. Testis fungsinya menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Uretra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok selanjutnya. Oke, kelompok 2. Let's go. Kelompok 2, Bagus dan kawan-kawan. Oke. Nah, silakan. Ada yang megangi, ada yang presentasi. Sambil nanti tunjuk ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 akan menyaksikan organ reproduksi perempuan. Yang pertama, infundibulum, fungsi menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium saat ovulasi dan mengarahkannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kalian luar biasa hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelas 9 sains. Oke, ini saya bagikan soal evaluasi untuk kalian. Nanti selama 5 menit kalian untuk mengerjakan ini individu ya, kerjakan sendiri-sendiri. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Oke, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Jadi dengan metode ini kalian sudah aktif belajar, sudah aktif berinteraksi dan sudah aktif. Saya lihat itu sudah luar biasa dalam mengerjakan soal tadi. LKPD-nya itu luar biasa. Kesimpulan pada pagi hari ini, siang hari ini adalah bahwasanya sistem reproduksi itu membutuhkan apa yang namanya organ reproduksi. Jadi untuk menghasilkan keturunan atau fertilisasi membutuhkan yang namanya organ reproduksi. Organ reproduksi yang laki-laki salah satunya apa tadi? Penis. Apalagi? Testis. Apalagi? Skrotum, yaitu. Terus yang sistem organ reproduksi pada perempuan, vagina, apa? Ovarium, serviks, rahim. Itu diantaranya. Jadi tadi di dalam spermatogenesis tadi menghasilkan berapa sperma? 4. Oke. Kalau yang oogenesis menghasilkan berapa sel telur? 2. Satu sel telur, yang satu adalah badan polar. Oke, terima kasih hari ini bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas 9 sains. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Oh ya, Danis, apa Nis? Wah. Apa? Wah, kapan keluarnya sel ovum ya? Jadi keluarnya sel ovum kapan Pak? Jadi di dalam satu periode bulan. Jadi sel telur tadi sudah sampaikan lagi bahwasanya sel telur itu keluar setiap 1 bulan sekali. Ada masanya. Jadi masanya itu kalau sesuai siklus menstruasinya nanti normal. Ini nanti yang akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang siklus menstruasi. Jadi kapan sperma keluar ya? Terus kapan sel telur keluarnya? Jadi keluarnya nanti ketika setelah siklus menstruasi itu nanti 7 hari atau 14 hari setelah masa subur itu baru nanti sel telur keluar. Itu ya. Apa ada pertanyaan lagi? Oke. Mbak Ruth Latif. Fertilisasi itu harus ada alat kelamin yang bertemu Pak? Ya harus. Jawabannya adalah harus. Kenapa harus? Karena manusia itu termasuk dalam sistem yang generatif. Apa itu generatif? Apa itu yang generatif? Harus bertemunya kedua sel. Baik sel sperma maupun sel telur. Maka harus manusia termasuk makhluk hidup yang seksual. Maka harus ketemu, bukan yang unseksuler. Jadi harus ketemu, wajib ketemu, baru bisa menghasilkan yang namanya keturunan. Sudah? Ya. Pak, apakah sel sperma bisa bertahan lama? Apakah sel sperma bisa bertahan lama? Jawabannya gimana? Bisa, kalau dikeluarkan di dalam tubuh seorang perempuan. Itu bisa bertahan lama, 3 sampai 5 hari. Tetapi ketika dikeluarkan di luar, maka sel sperma hanya bertahan beberapa detik saja.
Nah, jadi tidak bisa tahan lama. Itu ya, tiga anak ya, sudah ya. Nah, itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang siklus menstruasi. Nah, ini materi yang paling enak untuk perempuan itu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketuanya dipimpin berdoa. Yuk. Tempat duduk siaga berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin.